Allah yang mengatakan dia di atas. Ana mengimani Allah di atas. Karena yang mengatakan Allah di atas itu Allah, bukan ana. Antum salah paham. Buat tuduhan aja ana bilang. Oh kalau gitu Allah punya tempat. Iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak. Sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyamakan tempat kita dengan Allah? Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan berarti sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama. Kita tak nganggap sama, berbeda sesuai keagungan besaran Allah. Monyet punya tangan tak? Kita punya tangan tak? Sama tak tangan kita dengan tangan monyet? Enggak. Lalu kenapa antum mau sama tangan antum dengan tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya sudah membacakan beberapa bagian dari kitab ini di beberapa video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kita masih di juz 1 dan 2. Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal jawaban Imam Ar-Razi terkait pertanyaan yang barangkali banyak diajukan oleh orang-orang zaman sekarang. Sebetulnya Tuhan itu ada di mana? Pertanyaan Tuhan di mana atau di mana Allah itu seringkali diajukan oleh sebagian orang karena banyak di antara kita yang berpikir bahwa Allah itu bertempat seperti halnya makhluk. Dan keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya Allah di mana, jawabannya adalah menyalahkan pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan itu tidak tepat karena istilah di mana itu hanya berlaku bagi sesuatu yang bertempat. Saya berhak untuk bertanya kepada Anda di mana buku, dan itu ada jawabannya. Buku ada di atas meja, buku ada di dalam laci. Di mana handphone, di mana saya, di mana guru. Pertanyaan ini sah karena objeknya adalah sesuatu yang bertempat. Kalau sesuatu itu tidak bertempat dan tidak tunduk kepada tempat, maka tidak bisa kita tanyakan dengan pertanyaan di mana. Itulah pandangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak memungkinkan kebertempatan bagi Tuhan. Kemudian ada yang berkata, oh itu tepat ada dalam sebuah hadis sahih, seorang budak perempuan bertanya aina Allah. Kata aina dalam bahasa Arab tidak selamanya menanyakan tempat, ada kalanya menanyakan kedudukan. Aina itu maknanya bukan hanya di mana dalam arti tempat, tapi kadang-kadang pertanyaan itu dimunculkan untuk menanyakan kedudukan. As-su'al anil makanah, la anil makan. Saya tidak akan merinci secara panjang lebar persoalan itu perlu diskusi secara tersendiri. Yang jelas kali ini saya ingin menampilkan jawaban dari seorang ulama besar, Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Lihat bagaimana kedalaman Al-Quranul Karim. Ini ayat seringkali kita baca, tapi kadang-kadang kita nggak sadar apa makna-makna tersembunyi di balik ayat ini. Dalam surat Al-Fatihah, saudara-saudara, Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau menjelaskan tafsiran yang sedemikian panjang lebar terkait makna Rabbil Alamin. Saya akan kutipkan yang relevan dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Apakah Allah itu bertempat? Tegas jawabannya Imam Ar-Razi, beliau seorang ulama Ahlus Sunnah, menjawab tidak. Di halaman 193. Lihat. Faqauluhu Rabbil Alamin. Firmannya Rabbil Alamin dalam Al-Fatihah yadullu ala kaunihi Rabban lil makani waz zaman. Jadi ungkapan Allah adalah Tuhan alam semesta itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan bagi tempat dan waktu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bertempat dan berwaktu karena waktu dan tempat itu sesuatu yang diciptakan dan dikuasai oleh Tuhan. Dia ada permulaannya sementara Tuhan tidak ada permulaannya karena itu mustahil. Tuhan bertempat di langit, Tuhan bertempat di arasy misalnya seperti halnya saya bertempat di atas kursi sekarang. Kalaupun ada ayat-ayat yang seolah-olah zahirnya menunjukkan hal semacam itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bertakwil atau tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas semuanya sepakat bahwa kebertempatan seperti halnya makhluk
mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ala kaunihi rabban lil makani waz zaman wa khaliqan lahuma wa mujidan lahuma. Jadi ungkapan Rabbul Alamin dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan, kata Imam Ar-Razi, bahwa Allah itu adalah Tuhannya tempat, waktu, dan menciptakan keduanya dan mengadakan keduanya. Karena itu mustahil Tuhan bertempat di keduanya, orang keduanya diciptakan kok. Thumma minal ma'lum annal khaliq labudda wa an yakuna sabiqan wujuduhu ala wujudil makhluk. Ya, kita ketahui bersama bahwa pencipta itu harus mendahului sesuatu yang dia ciptakan. Anda bikin kue, ya andanya dulu ada, kuenya baru ada belakangan. Itu sangat logis. Pencipta harus mendahului sesuatu yang diciptakan. Tempat dan waktu diciptakan, berarti ada Tuhan dulu. Sebelum ada waktu dan tempat, sebelum ada alam semesta, Tuhan ada dan dia tidak bertempat. Terbebas dari kebertempatan dan keberwaktuan. Wa mata kana al-amru kadzalik kanat dzatuhu mawjudatan qabla husulil fadha wal faragh wal haiz. Karena itu, maka zat yang demikian itu ada sebelum adanya fadha wal faragh, kekosongan, haiz, dan tempat. Sebelum adanya tempat, Tuhan sudah ada. Sebelum adanya langit, sebelum adanya arsy, Tuhan sudah ada. Kalau ada orang bilang Tuhan di arsy, bertempat, dan di langit, itu sebelum adanya arsy dan langit, Tuhan ada di mana? Oke, itu muskil. Akidah semacam itu muskil dan bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Muta'aliyatan anil jihati wal haiz. Falau hasalat dzatuhu ba'da husulil fadha, kalau seandainya zat Allah itu terhasilkan seiring dengan terhasilkannya kekosongan, artinya alam semesta lah ya, bagian dari alam semesta, fi juz'in min ajza'il fadha lanqalabat haqiqatu dzatihi, maka hakikat zatnya menjadi berubah. Dia menjadi makhluk kalau begitu. Dia menjadi sesuatu yang hadis, sesuatu yang ada dari ketiadaan. Coba Anda bayangkan sekarang, kalau ada orang mengatakan Tuhan ada di langit, berarti keberadaan Tuhan di langit itu tadinya nggak ada, kemudian ada. Itu namanya hadis, sesuatu yang baru. Mengalami atau didahului oleh ketiadaan, kemudian ada. Kalau begitu apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Kalau memang Tuhan itu bertempat seperti hanya kita bertempat di atas langit, apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Mustahil. Zat yang qadim, yang tidak bermula, bertempat pada sesuatu yang bermula. Wadzalika muhal, dan itu mustahil. Faqauluhu rabbil alamin, maka dengan demikian firman Allah Rabbul Alamin yadullu ala tanzihi dzatihi anil makan wal jiha bihadzal i'tibar, menunjukkan kesucian zatnya dari tempat dan arah. Sering orang mengatakan serahkan saja kepada yang di atas, artinya kepada Allah ya. Tapi istilah di atas itu maknanya sebenarnya mana metafor. Orang-orang yang berkata Tuhan di atas kita itu artinya secara kedudukan, bukan secara tempat. Bukan berarti kalau kita mengatakan Tuhan di atas atau mengisyaratkan tangan ke atas, Tuhan itu ada di sana. Enggak, kita enggak meyakini Tuhan bertempat. Itu menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dari makhluk-makhluknya. Bahwa kita ini rendah dan Tuhan itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang kita. Jadi kalau maknanya demikian ya enggak jadi masalah. Tapi kalau dikatakan di atas dalam arti arah, itu keliru. Karena arah itu hanya berlaku bagi jisim, bagi benda ya. Al-mas'alah tsaniyah, hadhihi al-lafdha tadullu ala anna dzatahu munazzahatun 'anil hulul fil mahal. Begitu juga tafsir Rabbul Alamin, Ar-Razi mengatakan itu menunjukkan bahwa zat Allah tersucikan dari kebertempatan fil mahal, di sesuatu yang ditempati. Kama taqulun Nasara, seperti halnya keyakinan orang Kristen, Tuhan bertempat pada diri Yesus. Akidah Islam tidak mengimani adanya kebertempatan semacam itu, wal hululiyah. Li'annahu lamma kana rabban lil alamin, karena ketika dia dikatakan Tuhan alam semesta, kana khaliqan likulli masiwa, maka dia menjadi pencipta bagi segala sesuatu selainnya. Wal khaliq sabiqun alal makhluk, pencipta itu mendahului ciptaannya, fakanat dzatuhu mawjudatan qabla kulli mahal. Maka dengan demikian zatnya itu ada sebelum segala sesuatu yang ditempati ada. Fakanat dzatuhu ghaniyatan an kulli mahal, zatnya terbebas dari tempat. Fa ba'da wujudil mahal imtana ihtiyajuhu ilal mahal. Walhasil saudara-saudara sekalian, inilah Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir 32 jilid Mafatihul Ghaib, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menafikan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kebertempatan. Karena itu akidah yang tepat tidak mengimani Tuhan yang bertempat. Karena tempat dan waktu seiring dengan alam semesta itu sendiri, itu adalah sesuatu yang diciptakan. Sementara pencipta harus mendahului
ciptaannya. Mana mungkin Tuhan bertempat sementara tempat itu sendiri diciptakan oleh Tuhan alam semesta. Mungkinkah pencipta bertempat pada makhluknya? Saya kira tidak mungkin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.